Hello, welcome back with me, Muna, in the learning with PCPT. Ya, kali ini kalian bersama Ulrich yang hobinya senang menonton serial Ultraman. Dan yang pastinya, kali ini kita akan membahas seputar Ultraman, yang khususnya mengenai sejarah awal mulanya munculnya serial Ultraman tersebut. Ya, banyak dari kalian di luar sana yang hanya mengetahui bahwa Ultraman itu cuma serial anak kecil biasa, ya kan? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan merubah pola pikir kalian, mindset kalian, bahwasanya serial Ultraman itu lebih dari sekedar serial untuk anak-anak. Maka dari itu silakan siapkan cemilan Anda, santaikan posisi Anda, karena cerita telah dimulai. Oke, mari kita mulai di sejarah serial Ultraman itu sendiri. Awal mulanya sih, serial Ultraman itu bukan bernama Ultraman, tapi dinamakan serial Ultra Q. Nah, di serial Ultra Q ini pembahasannya bukan langsung Ultraman, tapi mengenai kehidupan-kehidupan misteri-misteri kaiju-kaiju yang ada di lingkungan masyarakat Jepang. Kalau misalnya kalian tidak tahu, kaiju-kaiju itu seperti di Indonesia itu monster-monster lah bahasa Indonesianya. Nah, jadi serial Ultra Q itu menceritakan kayak ada detektif, terus monster-monster yang istilahnya membantu manusia juga ada, dan ada juga memang kaiju-kaiju itu yang berniat jahat di dunianya Ultra Q itu sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu, si Eiji Tsuburaya selaku pemilik dari perusahaan Tsuburaya Production yang pada saat itu sedang memproduksi serial Ultra Q ini melanjutkan serial keduanya di tahun 1966, yaitu dengan name tag Ultraman. Nah, di sini nih mulainya muncul pahlawan besar ini, Ultraman. Nah, serial Ultraman ini merupakan sebuah awalan dari kesuksesan Tsuburaya Production yang bertahan hingga saat ini. Keaslian dari Ultraman ini, kisah Ultraman ini terbukti dari kesuksesan yang istilahnya di Jepang itu terdapat fenomena budaya pop culture Jepang yang sampai saat ini pun menyebar luas di penjuru dunia. Nah, pada tahun itu 1900-an itu di Amerika lagi booming-boomingnya superhero yang ada di serial komik Marvel ataupun DC. Nah, Jepang pun tidak ingin kalah atau tidak ingin tertinggal lah dari tren tersebut. Pada akhirnya pun Jepang membuat serialnya tersendiri, yaitu Ultraman dengan keunikan pahlawan raksasa cahayanya itu. Nah, pada saat itu serial Ultraman sendiri karena masih awal ya kan, itu cuma bisa memproduksi jumlahnya sekitar 39 episodean. Tim produksi Tsuburaya sendiri waktu itu mengaku kelelahan sih sebenarnya mengerjakan serial ini. Tapi ya hal tersebut telah terbayarkan lah dengan ketenaran dan populernya Ultraman di Jepang pada saat itu. Nah, pada akhirnya pun si Eiji Tsuburaya selaku yang memiliki kuasa dari production ini itu membuat keputusan untuk membuat lanjutan serial Ultra lainnya, yaitu dengan nentek Ultra 7. Nah, Ultra 7 ini dikerjakan setelah 6 bulan Ultraman itu tamat di layar televisi Jepang. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu masa kejayaan Tsuburaya dengan series Ultraman-nya ini. Nah, seiring berjalannya waktu dengan Eiji Tsuburaya melihat potensi dari kesuksesan series Ultraman ini, Tsuburaya pun akhirnya meneruskan serial Ultraman dari era Showa, era Heisei, dan era Reiwa. Nah, biar saya jelaskan 3 era ini.
Jadi di series Ultraman itu terbagi menjadi 3 era, yaitu era Showa, era Heisei, dan era Reiwa. Nah, definisi dari era Showa ini itu seri-seri Ultraman yang diproduksi sebelum tahun 1990-an. Nah, diantaranya itu ada Ultraman pertama, Ultraman Hayata itu tadi, Ultra Seven, Ultraman Jack, Ultraman Ace, Ultraman Taro. Nah, di seling-selingan ini sebenarnya ada Ultraman yang istilahnya tidak dibuatkan series. Itu namanya bukan Ultraman, Zofi, Ultra Zofi. Ya. Nah, lanjut ke era Heisei. Nah, definisi dari era Heisei itu sendiri, seri-seri yang dibuat sekitar tahun 1990 hingga 2019. Nah, Ultraman yang diproduksi di era Heisei ini itu diantaranya ada Ultraman 3, Ultraman Dyna, Ultraman Gaia, Ultraman Cosmos, Ultraman Nexus, Ultraman apa lagi? Ultraman Mebius, Ultraman Max, Ultraman Zero, dan Ultraman Ginga, Ultraman X, Ultraman Orb, Ultraman Jet. Nah, yang terakhir itu Ultraman Jet. Karena setelah 2019 ini dilanjutkan ke era Reiwa, yaitu dari 2019 hingga sampai saat ini. Nah, di era Reiwa itu sendiri sampai saat ini sudah memproduksi Ultraman Taiga, Ultraman Z, Ultraman Trigger, Ultraman Decker, sama Ultraman Blazar pada saat ini. Yang sekarang lagi tayang itu Ultraman Blazar. Nah, itu dari sekian banyaknya series Ultraman yang telah diproduksi, bahkan ada yang belum saya sebutkan tadi sebenarnya, karena saking banyaknya, si Suburaya ini sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan yang didapat dari serial Ultraman ini. Ya, salah satu contohnya pada tahun 2013, si Suburaya ini meraih penghargaan dari Guinness Book of World Record sebagai serial TV dengan spin-off terbanyak. Ya, pada saat itu di 2013, spin-off yang telah diproduksi itu sudah ada 27 seri. Nah, kalau dihitung-hitung sampai saat ini, di tahun 2023, serial Ultraman itu sudah menyentuh 37 seri. Amazing. Ya, selain penghargaan di tahun 2013 itu tadi, 3 tahun yang lalu, lebih tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2020, di zaman Corona, itu channel YouTube resminya Suburaya Production menyentuh angka 1 juta subscriber. Nah, kalau nak pokoknya sih ambil subscriber itu. Dan ya, Suburaya Production pun langsung membuat video ucapan terima kasih dengan berbagai macam bahasa yang ada di muka bumi ini. Dari bahasa Indonesia, enggak sih, lebih ke Malaysia sih. Bahasa Melayu, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Thailand, bahasa Portugis, dan lain-lainnya. Bahasa Jerman pun juga ada, bahasa Rusia. Ya, pokok intinya dengan berbagai macam bahasa, dengan ucapan terima kasihnya itulah yang disebutin sama berbagai macam Ultraman juga ya. Ucapan itu tadi diberikan untuk para makhluk bumi yang sudah mensupport mereka lah istilahnya di channel Suburaya Production. Ya, dari berbagai penghargaan itu semua, sebenarnya di Indonesia sendiri serial tokusatsu khususnya Ultraman itu tidak begitu populer ya di kalangan masyarakat. Ya, ada lah beberapa orang yang tahu, tapi tidak sebanyak seperti fans JKT48. Nah, namun pada faktanya serial Ultraman itu sendiri sering kali tayang di layar kaca Indonesia. Contohnya di tahun 2000-an itu ada Ultraman 3, Ultraman Dyna, Ultraman Gaia. Tayangnya itu di Global TV, di Indosiar, di SCTV. Dan itu pun
dengan jangka waktu bertahun-tahun ya. Dan sekarang pun sebenarnya juga ada tayang di layar kaca Indonesia, yaitu ditayangkan oleh RTV. Ya di situ jujur RTV berani sekali untuk mengambil lisensi dari serial Ultraman itu sendiri, karena ya tingkat kepopulerannya Ultraman di Indonesia masih berada di tengah-tengah, tidak sampai melejit seperti popularitas JKT48. Ya dari banyaknya penghargaan itu semua, pastinya di suatu kehidupan itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah maka dari itu kita kali ini masuk ke segmen kontroversial dari series Ultraman. Nah kontroversi yang terjadi di series Ultraman itu sendiri ada beberapa hal, yaitu mengenai kontroversi tayang Ultraman yang menayangkan adegan kekerasan. Nah, orang zaman dulu kan pemikirannya Ultraman itu dikhususkan untuk anak-anak. Jadi para orang tua selaku pendidik mereka, pendidik anak-anak kecil, anak-anak mereka itu sendiri, itu merasa ini kan serial untuk anak-anak, kenapa di dalam seriesnya itu ditayangkan kekerasan? Ini tidak patut untuk dicontoh oleh anak-anak. Nggak boleh ini tayang seperti ini, nggak boleh. Ya mungkin seperti itu ya respon dari orang-orang Jepang di luar sana. Ya memang pada faktanya beberapa series Ultraman itu memiliki cerita yang berat dan tidak selalu dikhususkan untuk tontonan anak-anak. Itu tadi, sebenarnya Ultraman itu ada beberapa series yang dibuat untuk para golongan dewasa. Nah, contohnya itu seperti Ultraman Leo. Nah, Ultraman Leo itu pembahasannya sudah berat sekali tentang isu politik di Jepang, habis itu kisah percintaan, tembak sini, tembak sana, tembak sini di mana-mana, jeblar. Tapi itu beneran kayak pistol yang langsung mengarah ke manusia. Nah, Ultraman Leo ini sendiri tayang di era Showa. Nah, di era Heisei pun juga ada Ultraman yang istilahnya menunjukkan adegan kekerasan, yaitu di Ultraman Nexus. Nah, Ultraman Nexus ini sebenarnya ceritanya berat banget sebenarnya. Kisah percintaannya juga, militer, politik, dan respon para orang tua pun seperti, wah ini serial apa coy? Perasaan Ultraman gak kayak gini. Nah dari jangka waktu Ultraman Leo ke Ultraman Nexus itu ya jauh. Jadi orang tua itu pada heran kembali saat muncul Ultraman Nexus ini. Ya pada akhirnya karena kontroversi tersebut, episode dari Ultraman Nexus ini terpaksa dipotong, istilahnya disegerakan untuk tamat. Sayang sekali, padahal kalau misalnya saya nonton itu ceritanya sungguh masterpiece. Oke, kita sudah berada di akhir pembahasan. Itu tadilah lika-liku sejarah dari Suburaya Production mengenai serial Ultraman. Ya sekarang serial Ultraman ini masih di dalam masa kejayaannya sih. Masih banyak peminat dari anak-anak kecil hingga orang-orang yang sudah dewasa lah istilahnya. Ya yang saya harapkan dari serial Ultraman ini, saya berharap di Indonesia sendiri bisa menjadi lebih populer lagi dan lebih dikenal oleh kalangan masyarakat luas. Ya Bu sih, amin. Oke, itu saja dari Muna. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir, dan semoga hari Anda menyenangkan. Catatan Anda semuanya akan baik-baik saja. Saya Ulrik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.